Hello，大家好，欢迎参加初级汉语读写课，我是李老师。Hari ini kita masih belajar bab ke-16. Yuk, semangat ya. Kita akan mendengarkan beberapa teman-teman dari kelas A dan kelas B yang akan membaca kosakata dan 课文。那我们先听这位同学。大家好，您好，老师。你好。我是海涛。把往图书馆办公室上。Oke, di sini Laoshi ingin mengingatkan bahwa huruf O harus betul-betul dibaca O ya. Tadi Adi Rahman tuh很好, tetapi ketika sampai bagian pan kong shi agak sedikit pan kong shi gitu ya Adi ya. Nah, juga teman-teman yang lain bisa diperhatikan ketika membaca huruf O itu tetap O. Jadi dibacanya kong jangan kong. Pan kong shi. Pan kong shi. Xian. Nah, huruf X itu shi. Jangan seperti S, bukan xian. No, 不对。应该是先. Nah, teman-teman kembali lagi sedikit ya ke pelajaran pelafalan. Ji, qi, xi, xi, xian. 借书证. 借, jangan ada k-nya, jangan 借 ya. 老师 coba bacakan pelan-pelan, 请同学们跟着老师读。借书证，借书证，借书证。一会。No, ada er-nya ini Adi. 一会儿，一会儿。下。下 juga sama seperti tadi. Xian, xia, xia. Tidak boleh xian dan xia. Mungkin bisa pakai erji agar lebih jelas perbedaannya. Jadi tidak boleh xian, tidak boleh xia, no. 应该是先下，先下。很好，我们继续。在填表拿慢不行，生活自己。自己 jadi satu, jangan dipisah. 自己 Oke, bersama-sama. 自己好的。姓名. Nah, X-nya ya. Nanti di kewen yang berikutnya atau shengsi berikutnya perhatikan xi. 姓名, 姓名. 性别. Iya, ini juga sama. 性别, 性别. 职业. No. 职业. Nada dua itu kan a. Tadi nada dua yang di depan sudah bagus ketika membaca na. Tian, 很好了. Nah, ini juga seperti itu. 职业. 教. Oke. 谢谢老师. Iya, 不客气. 读得很好. Secara keseluruhan 很好 ya. Tetapi ada beberapa tadi yang Laoshi perbaiki. Walaupun bukan teman-teman yang videonya Laoshi jadikan contoh, tapi teman-teman tetap harus mengikuti ya, supaya di kesempatan-kesempatan berikutnya ketika Laoshi tampilkan seperti ini, teman-teman bacanya sudah makin baik dan lebih baik lagi. Oke, kita dengarkan kelompok 3 ini. Ada Aryo, Adi, dan Angel ya. Oke, tapi sayangnya Adi Rahman tidak membuka kameranya, jadi tidak bisa lihat wajahnya. 大家好，我叫郑爱玲。我叫林正涵。我叫林海涛。你们好。这是北京图书馆。Oke, Laoshi langsung kasih masukan ya supaya tidak lupa nanti kalau udah kepanjangan. Di situ kata pertama, 这 nada 4. 这是北京图书馆。这是北京图书馆。这是。我们进去吧。这个图书馆真大。这个 oke, sudah bagus ya. Yang belakangnya ke-nya agak jingseng. 这个图书馆真大。
Ini udah bagus nadanya, coba lebih main ke intonasi, jadi lebih terlihat natural ya. 这是北京图书馆，我们进去吧。这个图书馆真大。办公室在三楼，我们上楼去。 Bukan luo, tapi lou, L-O-U ya Aryo. 办公室在三楼，我们上楼去。上楼，楼 O dan U, L-O-U. 办公室 bukan pankong, tapi 办公 O, huruf O. 办公室在三楼，我们上楼去。Kita lanjutkan ya, disimak lagi. 先把借书整完了。 Ya, ini nadanya agak sedikit lari-lari. 先把借书证办了。先把借书证办了。今天就可以借书吗？可以一会儿下来借书上楼到了，我看看是这个办公室。 Oke, tadi bagiannya Adi Rahman, henhao Aryo jangan buru-buru ya. Bacanya jangan lari-lari, itu ada titik-titik di situ, maknanya adalah diberi jeda. Kei, ihor xia lai jie shu. Nah, berhenti aja sebentar, 1-2 detik. 3楼到了，我看看是这个办公室 gitu. Jadi betul, kita harus mengikuti nada, kita harus tidak boleh lambat dieja satu kata per kata, betul, tetapi jangan buru-buru, nanti jadinya tidak ada jedanya dan maknanya jadi hilang gitu. 先生，我想办借书证。 Oke, itu bukan 先生. Betul, shengnya nada satu, tetapi kalau sudah jadi kata 先生, shengnya itu qing sheng atau tidak ada nadanya atau nadanya netral. 先生, 先生, bapak, tuan, mister. 您带照片来了吗？ 来ya Angel ya. 您带照片来了吗？您带照片来了吗？ Ya, boleh ma-nya yang penting tinggi ya, boleh nadanya agak tidak terlalu tinggi yang ma atau ma gitu juga boleh. Tapi tadi lai jangan agak kurang pas tadi. 您带照片来了吗？ 带来了。 请先填一张表。一张，请先填一张表。请先填一张表。请先填一张表。立波，你从哪一张表来？我告诉你怎么填。 Baik, di sini harus teliti. Nar atau nar. Di sini dibacanya nar, nada 4. Ni cong, nada 3 sama 2. Ni cong nar, na i zhang biao lai. Lainya ini nada 2, benar, nggak apa-apa dibaca biao lai, tetapi dia kasih titik. Di sini maksudnya supaya kita tidak terlalu lai, tidak perlu terlalu ditarik nadanya ke atas. Laoshe coba bacakan, Tongxuemen boleh mengikuti ya. Jadi setiap Laoshe beri contoh, Tongxuemen bisa langsung ikuti di rumah masing-masing. Ni cong nar na i zhang biao lai. Dah, pendek aja lainya, jangan lai, nggak usah terlalu panjang. 我告诉你怎么填，我告诉你怎么填。我汉字写的太慢，你来填吧。 我汉字写的太慢. Oke, sudah bagus tadi. Sedikit terlalu direm tadi ketika membaca te. 我汉字写的太慢，你来填吧。不行，现在你在中国生活。 很好, bagus ini, Aryo.
tetapi xingnya tadi agak kurang, bu xing. Lalu bukan bagian bu xingnya sudah bagus, tetapi xianzai nada 4, xianzai. 你应该自己填表。填表。好吧，我自己写姓名。好吧，itu Adi, coba ikuti 老师，好吧。Oke, yang lain juga ikuti 老师 bersama-sama. 好吧，我自己写姓名. Kan kita nanya ya, jadi nadanya agak naik sedikit, nada 2-nya. 姓名。丁立波。性别写什么？很好。自己看。自己一看。No, bukan Adi. Ini ji kan. Itu kan tadi di atas Song Hua berkata ji kan. Lalu di bawah Ting Liponya itu juga ji, bu shi yi. Karena ada garis-garisnya itu maknanya dia kalau dalam bahasa Indonesia begini. Ji kan artinya kan lihat sendiri gitu ya. Lihat sendiri. Gitu. Jadi sesuatu hal yang kita agak ragu dan bertanya-tanya gitu nadanya. Ji kan. Oke, lanjut dulu. 性别应该写男是也能。Tadi lalu selanjut ya, satu kalimat itu ya. Ji kan啊，性别应该写男，职业呢？写学生好了。No, harus ada jedanya, ada titiknya. Yuk, coba perhatikan tanda baca. 写学生好了。你把这张表和照片交了，一会儿那位先生就给你结束整了。Oke, kita lanjutkan, dengarkan 谢谢老师。 sampai selesai. Oke, 好的。谢谢老师。好，不客气，不客气。Oke, 老师memberikan beberapa perbaikan ya. 写学生好了，ada jedanya. 写学生好了，你把这张表和照片交了，一会儿那位先生就给你借书证了。一会儿那位先生就给你借书证了。老师 ulang ya, tadi agak salah. 一会儿那位先生就给你借书证了。Nah, sudah baik bertiga, Aryo, Angel, dan juga Adi. Han Pucuo, baik sekali. Lalu dulu sempat dengar ketika semester 1 masih banyak yang nadanya kurang pas, baca pelafalannya kurang baik. Nah, sampai di tahap ini teman-teman sudah peningkatannya jauh sekali lebih baik. Tetapi tidak boleh puas sampai di sini. Makanya Lausha masih sering memberi masukan, baik yang pertemuan-pertemuan kemarin Lausha sudah berikan masukan di video-video teman-teman yang lain. Nah, kali ini Lausha juga masih terus ingin menyampaikan masukan. Kita belajar terus supaya pelafalan kita makin hari makin baik. Ini di sini menceritakan tentang membuat kartu peminjaman buku atau kartu anggota perpustakaan. Ada Song Hua dan Ting Lipo. Kita tahu Song Hua itu dia Zhongguoren, betul ya. Ting Lipo dia Canada-ren. Walaupun他的妈妈是中国人, tapi mungkin dia ada beberapa hal yang tidak sepenuhnya paham, tidak seperti Song Hua yang sangat paham. Nah, di sini mereka ada di Tushuguan perpustakaan. Womenjinqu ba, kita masuk ya. Karena posisi mereka di luar, maka menggunakan kata qu. Jinqu, karena mereka dari luar mau masuk. Nah, kalau Song Hua ada di dalam, Ting Lipo ada di luar, kemudian Song Hua mengajak Ting Lipo masuk, dia menggunakan kata jinlai. Karena Song Hua sudah di dalam, kan Song Hua yang bicara, dia mempersilahkan, ayo Ting Lipo masuk, jinlai pak, karena mengarah mendekat ke dia. Tetapi ini Song Hua dan Ting Lipo, mereka berdua sama-sama ada di luar Tushuguan. Jadi mereka menggunakan jinqu. Oke, 办公室在3楼, kantornya ada di
lantai 3, sebelum meminjam buku tentu kita pasti akan mengurus kartu anggota, kartu yang digunakan untuk meminjam buku. Oke, di sini tadi mereka masuk, kemudian ada xiansheng. Xiansheng di sini adalah 工作人员. 工作人员 adalah petugasnya, staffnya. Kita sudah belajar ya istilah 工作人员. 图书馆的工作人员 membantu mereka untuk mengurus 借书证. Kemudian 工作人员 meminta mereka membawa 照片. Oke, 老师 buka di sini. 照片 meminta untuk mempersiapkan foto. Nah, 照片 untuk ditempel di sini. 带来了 dibawa, sudah dibawa, ada di Tinglipo sana. Jadi dia menggunakan kata 带来了. 好，请先填一张表. Isi dulu formulirnya, selembar formulir ini. Nah, kemudian Songhua bilang, 立波你从那儿拿一张表来. Kamu dari sana bawalah formnya kemari. 我告诉你怎么填. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, di videonya juga mungkin sudah ada. Jadi karena yang punya kebutuhan adalah Lipo, dia yang datang kepada 工作人员. Kemudian Songhua menunggu agak ke samping, lalu dia bilang, ambil di sana formulirnya. 我告诉你怎么填. Saya beritahu kamu bagaimana mengisi atau cara mengisinya. Kemudian Ting Lipo 说我汉字写得太慢. Muncul lagi ya grammarnya, 汉字写得太慢, 你来填吧. Dia bilang, aku nulis hanzi terlalu lambat, kamu yang isi ya. Nah, dia minta tolong, menyuruh pakai pa. 你来填吧, kamu isi ya. Songhua menolak, tetapi Songhua menolak bukan karena dia tidak mau membantu, tetapi karena dia ingin Ting Lipo berusaha supaya dia makin mahir. Dia bilang, 不行，现在你在中国生活, kamu sekarang hidup di Zhongguo, 你应该自己填表, kamu harus mengisi formulir sendiri. Tujuannya baik ya, bukan Songhua tidak membantu. Kemudian Ting Lipo memahami maksudnya Songhua, 然后他说好吧我自己写, baiklah aku tulis sendiri. Kemudian dia tidak tahu istilah xingming di dalam form. Xingming, nah dia Songhua langsung beritahu Ting Lipo. Di sini makna yang tersimpan di dalamnya adalah Ting Lipo itu bertanya, xingming, apa xingming? Aku harus mengisi apa? Songhua memberitahu kalau harus diisi Ting Lipo karena xingming di sini artinya nama. Kemudian xingbie xie shenme, xingbie ditulis apa? 自己看, lihat sendiri, dia gitu. Xingbie itu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu biasanya sudah ada pilihan nan atau nu. Tetapi gara-gara Songhua bilang 自己看, lihat sendiri, Ting Lipo-nya bingung. Hah? 自己看. Terus akhirnya dia mengucapkan kata ini tandanya dia sudah paham, dia sudah menemukan jawabannya. Xingbie 应该写男, laki-laki. 职业呢? Nah, bahasa formulir itu biasanya bahasanya baku, bahasanya bukan bahasa yang sehari-hari kita gunakan, betul ya. Kita sudah belajar kata 工作, tetapi di dalam formulir tidak ditemukan kata 工作, tetapi kata 工作 tersebut menggunakan 职业, profesi, pekerjaan. Ditulis apa? 学生. Iya, ditulis 学生. Karena pekerjaannya adalah murid atau mahasiswa. 好了, 好了 ini artinya sudah. 好了, 好了吗? Sudah belum? 好了没有? Sudah belum? Kalau sudah, 好了. Kalau belum, 还没有. Tetapi sudah selesai ditulis, 好了 hanya mengisi data, jenis kelamin, dan pekerjaan atau profesi. Kemudian Songhua meminta Ting Lipo untuk apa? Mari kita baca bersama-sama kalimat selanjutnya. 你把这张表和照片交了. Nah, kita nanti mau belajar pa ziju. Kamu kumpulkan ya, jiao itu mengumpulkan atau menyerahkan 这张表 formulir ini dan 照片.
一会儿 nanti 那位先生 nanti bapak itu 就给你借书章了 kamu menyerahkan formulir dan foto ini nanti bapak itu akan memberikan 借书证 atau kartu meminjam buku, kartu anggota perpustakaan. Ya, itu ya Pak. Library card, kartu perpustakaan. Oke, kira-kira isi ceritanya seperti ini. 同学们，你们可以再读一遍. Nanti bisa diulang lagi, baca sekali lagi. Nah, di dalam video penjelasan yang sudah Laoshi upload di YouTube, Laoshi percaya teman-teman pasti sudah menyimak dan mendengarkan. Nah, Laoshi pun juga selalu membaca komentar dari teman-teman. Jadi kelihatan nih siapa yang tidak skip videonya. Atau mungkin tidak skip video tapi lupa tulis juga mungkin ada ya. Tetapi di sini Laoshi memang ada selipkan kalimat-kalimat di tengah-tengah video untuk memastikan pasti didengerin nggak ya sampai akhir video pembelajarannya. Kalau yang sungguh-sungguh ya, pasti akan memberikan komentar-komentar di YouTube. Salah satunya ini, gitu. Jadi banyak yang suka bilang xie xie Laoshi, ya Laoshi tidak balasin satu-satu ya. Tetapi di sini yang utama yang Laoshi minta untuk komen adalah membuat kalimat. Nah ini adalah sebagian, Laoshi sudah baca semua, tetapi tidak semuanya Laoshi masukkan di sini. Jadi supaya tidak scroll ke bawah terlalu panjang, Laoshi sudah pilih beberapa kalimat. Wah, terlalu besar ya. Oke, udah gini aja. Di sini ada Yao Shu ya, Jennifer. Laoshi minta untuk membuat kalimat pakai pa zhi. Pa zhi sendiri dia ini menjelaskan atau menekankan objek. Jadi dia punya susunan kalimat ya. Laoshi sudah sempat menjelaskan di penjelasan grammar sebelumnya, tetapi di sini ada yang sudah menambahkan subjek karena di contoh-contoh sebelumnya belum ada. Lina pa bao zhi kan le. Lina pa bao zhi kan le. Di sini subjeknya Lina, pa, lalu kata benda atau objeknya baru kata kerja kan dan diakhiri dengan le. Oke, ini sudah betul, 很好. Kemudian Stephen, Mama把水果买了. Sudah betul. Ini model kalimatnya sudah betul sekali. Ada subjeknya, kemudian pa zhi, ada benda atau objeknya yaitu 水果, kemudian kata kerja mai dan diakhiri le. Willy, nah ini Willy ini selalu contohnya Mu Yinglan ya, Mu Yinglan 把电影看了，好，可以。爸爸把牛奶喝了，对，我把面包吃了，对，我把这本书看完了. Wah, ini udah lebih susah. Cukup kan le, sudah betul. Nanti tingkatan kalimat lebih tinggi baru ada kata wan, tapi ini udah Laoshi betulkan tidak apa-apa. Ma有力把啤酒喝了，好，我把汉字写了，我把衣服买了，很好. 然后这个呢 ini udah lebih complicated kalimatnya ya, tapi kalimat yang lain sudah betul. Itu yang paling standar, yang paling basic teman-teman sudah bisa kuasai. Ini ada beberapa teman-teman mungkin sudah ada referensi buku lain, sudah baca contoh kalimat lain, atau sudah belajar lebih dulu, belajar dengan teman, tidak masalah sih ya. 姐姐把那些食物都吃光了, ya, 可以. Kemudian di sini ada Laoshi dari tengah dulu. 我把汉语学了, kalimatnya Violeta Wang Ailian, 这个对了. Tetapi kalimatnya Puspita Ayu, Han Yani dan Sun Meiling Yemima ini agak sedikit kurang pas. Dari kalimatnya Puspita dulu, 我把宋华帮助了. Maksudnya mau bilang saya membantu Songhua gitu ya. Tetapi kata pangju ini dia tidak bisa digunakan di dalam Pajeju. Kita tidak begini, 我帮助Songhua了gitu sudah boleh. Karena seperti catatan di buku di Keban, di situ ada catatan kosakata tentang Pajeju. Teman-teman juga bisa baca. Kalau di sini di bukunya Laoshi halaman 43, mungkin teman-teman bisa buka sendiri. Di PDF-nya itu ada di halaman ya ini halaman 41, 42, 43 juga sama.
ada beberapa kosakata itu tidak bisa, walaupun dia kata kerja, tidak bisa digunakan dalam paceju seperti you, zai, shi, lai, qu, hui, xihuan, juede, zhidao, bangzhu juga. Karena mereka tidak memiliki arti mengerjakan, melakukan. Ini lebih kalimatnya tuh abstrak, tidak kelihatan atau hanya sebuah keinginan. Gitu teman-teman. Teman-teman bisa catat ini, beberapa tidak bisa. Jadi wo pa song hua pang zhu le, kita yang nggak bisa mengucapkan begini. Kita cukup wo pang zhu song hua le, sudah boleh kok Puspita. Kemudian kalau untuk Yemima ini wo pa yifu fang zai fang jian le, ya fang zai fang jian le, fang dao 应该是放在桌子上，放在房间 begitu untuk pembuatan kalimat ini. Yang lain yang tidak Laushe tampilkan di sini, jangan berkecil hati. Selalu ingat nanti di pertemuan berikutnya Laushe akan membuat tugas teman-teman menjadi contoh. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita lihat Laushe sudah lihat tugas teman-teman. Laushe ambil contoh Intan Heviana. Di sini tulisannya cukup rapi Intan. Nah, tetapi mungkin kalau boleh masukkan ini yang bagian ini heng, lurus ya, jangan terlalu miring ini. Bagian ini. Ya. Gitu. Secara keseluruhan sudah baik kok, sudah rapi. Cuma lebih banyak latihan lagi supaya tidak kaku nulisnya. Oke, urutan goresannya bagus. Kalau ada kotak yang sisa, teman-teman bisa tuliskan hanzenya full, dipenuhin satu baris. Oke, kemudian untuk xing ini dia kan harusnya tembus ya atasnya. Jadi ada xin zipang, 然后它后面是生先生的生，对吧？ Nah, ini harusnya begini. Oke, mungkin kurang bagus ya Laushe nulisnya pakai mouse. Kemudian nah ini bukan titik, ini tuh titiknya tuh di sininya. Nah, di sininya. Oke, coba Laushe sekali lagi ya supaya nggak miring. Nah, gini. Ini loh yang contohnya udah benar sekali. Tapi makin lama makin ke belakang titiknya malah makin ke tengah kan ini. Nah, ini seperti contoh sudah betul sekali. Oke. Ya, han butso. Oke, tugas-tugasnya juga sudah baik. Tadi sudah Laushe lihat. Sekarang kita bahas bersama-sama ya PR-nya. Teman-teman yang masih belum rapi bisa dirapikan kembali. Oke, kita nomor 6. 你把工作证带来了吗? Apakah kamu sudah membawa 工作证, kartu pengenal bekerja, kartu tanda bekerja, 工作证. 我们先去把借书证办了. Ya, pan ini kan juga bisa mengurus ya. 再去借书. Kemudian yang ketiga. Nah, 你自己把这张表填好. Ya, yang ini ya. 自己. Kalau yang ini 已经, 对吧? Yang ini 自己. Lalu 第四个。 他到休息室去了. Ruangan ya. Shi yang ini berhubungan dengan ruangan. Oke, kita lanjut bagian yang ke-7. Teman-teman tadi seperti Intan sudah ditulis lengkap begini ya, langsung ditulis jawabannya. Ini sudah betul cara mengerjakannya, 非常好. 我们先看。丁立波跟宋华一起去北京图书馆借书。 好，老师coba tulis di sini hanzenya ya. 好的。Ups, kelihatan jelas tidak? Oke. Terlalu banyak diklik jadi not responding. Oke.
Oke, 结束 mungkin terlalu kecil layarnya ya, langsung agak berbesar. Kemudian 丁力波没有借书证，他得ya, 他得先办借书证. Dia perlu mengurus dulu kartu perpustakaan. 证 Tisan ke? Juga. Oke. Ya, ini kalau saya sambil ngetik sambil klik-klik biasanya bunyi suaranya agak kenceng ya, jadi mohon dimaklumin saja teman-teman bunyinya klik-klik-kliknya. Kemudian 图书馆工作人员给了他一张表，是这个表，对，要他填yang mengisi. 第三个，丁力波想请宋华帮他填，宋华要他自己填，丁力波不知道性别和职业应该怎么填。性是这个性别，然后职业lanjut. 宋华告诉他性别填男，职业填学生。丁力波把表和照片给了工作人员，那位工作人员看了看丁力波填的表，说丁力波的汉字写得真漂亮。OK， 真怎么写呢？同学们写对了吗？对的，就是这个真漂亮。丁力波说哪里，我写得很慢。好的呀，udah betul semua belum同学们？这个ya sudah betul semua? 好，很好。Nah, kalau dalam bahasa Mandarin, kalau kita dipuji orang, 我们一般说哪里 gitu. Kalau mungkin bahasa Indonesia, bahasa Inggris kita mengucapkan thank you atau terima kasih gitu ya. Tapi dalam bahasa Mandarin tidak 谢谢 tetapi nali. Di sini adalah istilah dia merendah gitu. Jadi tidak kok gitu. Jadi hanya kebudayaan atau kebiasaan. Oke, 好的， kita lanjut. 第8个，左边写一个月，左边写一个月，右边写一个月。那左边是哪里呢？对的，左边就是 kiri atau kanan？ kiri， 左边写一个月。sebelah kiri kita tulis 1 月，右边写一个月。他写字写得慢， dia nulis hurufnya lambat. 一字写了2个月， satu huruf ditulis 2 bulan. Karena huruf ini kan mengandung huruf ye yang artinya bulan ya, satu huruf ditulisnya 2 bulan, tetapi makna sesungguhnya huruf ini yang dimaksud adalah朋友的朋. Jawabannya adalah 朋，对的。Ayo, sudah betul semua? 好，如果你们写对了，你们就可以在 comment 写一下。Lalu yang kedua, 一人一口只用手. Huruf apakah ini? Mari kita tebak. 一人 itu orang ya. 一人 satu orang. 一口只用手 hanya pakai tangan. Iya, 就是这个字哦。Koresannya kurang tepat, kurang pas. Iya, 这是什么字呢？同学们怎么读？对的，拿 mengambil. Jadi jawaban yang kedua adalah mengambil. 非常好。
Sudah betul semua? Yuk, nanti tulis ya, kasih tahu Laushe kalau yang sudah betul semua jawabannya. Next, yang ke-9, kita mengisi kalimat ini dengan lai dan cu. Kapan kita menggunakan lai, kapan kita menggunakan cu, tergantung dari arah orang yang bicara. Jika mendekat kepada orang yang berbicara, menggunakan lai. Jika itu menjauh, berarti arahnya menggunakan cu. Nomor 1. 谁呀? Jin? Lai atau 进去? 是的，应该是进来。 Bagaimana logikanya dari kalimat ini? Ketika kita ada di dalam rumah, lalu ada yang mengetuk pintu, ada kalanya kita siapa gitu ya. Nah, berarti orangnya kan yang di dalam rumah. Ketika sudah tahu siapa yang datang dan mempersilahkan dia masuk, orang tersebut akan mengucapkan, "Oh, masuk, jinlai," karena mendekat kepada si orang yang ada di dalam rumah, orang yang berbicara. 2. 我们上课的时候，老师出来atau 出去? Iya, 出去了. Bagaimana logika kalimat kedua ini? Teman-teman harus memainkan imajinasi, bayangin posisinya. Di sini kata kuncinya adalah 上课的时候. Oke, bayanginnya jangan pandemi ya, tetapi ketika kelas offline, perkuliahan di dalam kelas, 上课的时候, ketika sedang pelajaran, ketika sedang perkuliahan. Berarti posisinya di dalam kelas, 老师出去了, 老师 keluar. Begitu. Kemudian yang ketiga, 我的一个朋友从加拿大给我打电话说，你们到加拿大? 对, betul sekali. Jawabannya adalah 来。你们到加拿大来吧? Karena 朋友nya dia dari 加拿大 telepon, kemudian dia ngajak datanglah ke Kanada. Orang posisinya ada di Kanada. Dia meminta kita untuk datang mendekat padanya, jadi dia menggunakan kata lai. Hada, 第4个, 那儿没有门, tidak ada pintu. 我们从这儿出来还是出去? 是出去. Karena kita dari dalam, lalu mau mengarah keluar, jadi 出去. Oke, 第5个, 立波从上海回来了吗? 对的。哦，回来了没有？不好意思，说错了。立波从上海回来了没有？好的。第6个，我姐姐下个星期要到西雅图去。对的。西雅图，西雅 ，OK， 就是在美国，西雅图就是在美国。好的，还有吗？好像还有第7和第8。那我们先看，对，还有2个。那masih ada 2 nomor。你要到图书馆办借书证，得带照片. Karena dia ini posisinya kamu mau tahu, di sini bisa kita artikan menuju atau ke. Kamu mau ke perpustakaan membuat kartu perpustakaan. 得带照片. Berarti posisinya kan belum di perpustakaan kan? Berarti kita harus menggunakan 去. 对不起. Oke, yang terakhir, 第8个. 你们等一等，一会儿他就从5楼下。对，很好，下来. Karena dia bilangnya begini, kalian tunggu dulu sebentar lagi, dia dari lantai 5 下来.
berarti posisinya mereka tidak ada di lantai 5, mereka ada di lantai yang lain, mungkin bisa lantai 4, 3, 2, 1. Jadi dia menggunakan来. Ya, oke. untuk练习题我们做完了，同学们你们都答对了吗？ Apakah sudah betul semua jawabannya? 好的，很好，非常好。 Nah, sekarang kita akan mempelajari 生词 yang bagian kedua. Oke, tetap semangat ya. Boleh minum dulu, boleh cuci muka dulu kalau ngantuk. 生词 kita agak cukup banyak di bagian yang kedua ini. 好，请大家跟着老师读，跟着老师读，ikuti 老师 membaca 生词。长，考试，考，不错，翻译，新，课本，出，还，过期，过期，罚款，罚款，电脑，电脑，查，新实用汉语课本，实用，阅览室，杂志，问答，预定，房间，国籍，钥匙，目录，续借，年龄，广东，茶楼，老人，开始，孩子，热闹。好的，非常好。那一会儿请大家再读一读生词。那么今天呢，我们老师要给你们讲生词。OK， 长就是很长，时间很长。借多长时间？多长时间 berapa lama？ 办了很长时间，很长时间，很长，不长。Oke, di sini tentang waktu ya, waktu yang lama, waktu yang panjang. 然后呢，考试，考试，阅读考试。口语考试，语法考试，汉字考试，阅读考试。Ujian. Kita juga boleh gunakan kata kau-nya dia sebagai kata kerja. Nah, di depan jadinya kau口语 ujian berbicara, kau 生词, kau 美术, kau 文化. Nah, pelajaran kita 读写课 ya, 阅读 sama 写作，读写课，我们可以说考读写，考读写课。不错，不错 not bad， 不是很好，也不是不好。Jadi tengah-tengah ya, 不错 lumayan. Nah, berapa kira-kira untuk teman-teman nilai ujian lumayan? Nah, setiap orang mungkin punya standar sendiri-sendiri. 100 paling tinggi, kemudian batas tuntas 60. Mungkin ada yang mendapatkan 80, merasa, buco ini. 考得不错. Kau-nya kan kata kerja ya, kita bisa gunakan di sini. 考得不错. 甜的不错. 生活的不错. 很不错. 翻译. Mulai semester ini ada pelajaran 翻译，对吧？翻译英语书，翻译课文，
做翻译练习 latihan menerjemahkan 考翻译我们也可以说翻译课 pelajaran penerjemahan 新书新届书证新问题新朋友新同学新衣服等等课本 nah ini yang kita gunakan ini adalah PDF dari 课本 buku 新实用汉语课本新的汉语课本借英语课本借汉语课本他买的课本好出就是 pergi keluar 出来出去 di mana sesuai dengan orang yang berbicara ya kalau menjauh kita menggunakan arahnya yaitu 去出去 ketika mendekat menggunakan 来从这儿出去 berangkat atau pergi dari sini ini 从这儿出去 dari sini keluar dari sini pergi atau pergi dari sini keluar dari sini 也可以还 mengembalikan 还书还课本还钱过期 itu melewati tanggal batasnya 过期 sudah lewat batas waktu 过期了没有过期什么时候过期 jadi misalnya teman-teman meminjam buku di perpustakaan biasanya waktu pinjamnya 1 minggu atau 2 minggu nah ketika sudah melewati batas waktu kita bisa mengatakan itu sudah 过期了 sudah melewati limit melewati batas waktu 过 itu melewati atau melalui sedangkan 期 itu adalah kata yang biasanya berhubungan dengan waktu periode 罚款 itu denda 过期罚款 kalau melewati batas waktu pasti didenda betul ya biasanya lewat 1 hari berapa rupiah atau berapa ribu rupiah fa itu bisa hukuman ya atau kalau dalam kata fakwan itu adalah denda fa qian itu maksudnya hukumannya konsekuensinya membayar dengan uang fa duo shao qian didenda berapa fa 10 kuai qian denda 10 kuai kuan itu adalah jumlah uang jadi fa kuan itu didenda atau mendapat hukuman gitu ya maksudnya mendapat denda untuk membayar uang 然后呢电脑图书馆的电脑买电脑同学们的电脑我们用电脑上课我们用电脑上课电就是 listrik sedangkan nao itu otak nah jadi 电脑 itu adalah alat yang bekerja seperti otak menggunakan listrik ya komputer karena komputer itu bisa untuk bekerja untuk mengerjakan banyak hal bisa untuk internet tahan dan lain sebagainya cha itu cek memeriksa look up查课本 cek periksa dulu bukunya 查生词查语法查电脑查用电脑查查作业 jangan lupa teman-teman harus sering 查课本查生词查语法 dan 查你们的作业好的接下来新使用汉语课本就是我们的书我们的读写课的书就是这个 ini adalah nama buku pelajaran kita 实用 itu adalah practical nah jadi dimana kita gunakan buku ini tujuannya adalah banyak praktek jadi Laushe minta teman-teman untuk membaca menulis gunanya adalah untuk teman-teman bisa banyak praktek nah rasakan ada banyak peningkatan nanti kita lihat ya video-video selanjutnya teman-teman yang lain bagaimana peningkatan membaca mereka kita lanjut di buchong shengci atau kata-kata tambahan Laushe jelaskan secara singkat kata-kata ini mungkin nanti akan banyak muncul juga di bagian kewen khususnya kewen san
teman-teman bisa pelajari juga. Yuelan shi, ruangan membaca ya, zazhi itu majalah. Ada baozi, ada koran, ada keban, ada juga zazhi, majalah. Wenta itu Q&A. Nah, sering dengar kata-kata itu ya, kalau ada YouTuber, ada orang-orang di Instagram, mereka sering membuat acara Q&A. Nah, di dalam bahasa Mandarin, 我们说问答. Lalu yuding itu reserve atau book atau memesan. Yuding apa 老师 biasanya? Yuding 房间. 如果我们去酒店, kalau kita ke hotel, kita harus yuding 房间, kita harus pesan dulu ruangannya. 酒店 hotel. Guoji itu kebangsaan. Nah, kalau guo kita sering belajar ya, Inguo, Meiguo, Zhongguo, Yinni itu adalah nama-nama negara. Guojia dan mingzi. Tetapi istilah guoji ini biasa digunakan dalam form kebangsaan, nationality-nya apa? Yinni, Zhongguo, Meiguo, Faguo, Riben, Eluosi, 等等. 钥匙 kunci. Kita bisa gunakan dengan kata 房间 钥匙 房间钥匙 教室钥匙 kunci ruangan 办公室钥匙 mulu itu daftar isi atau dia di sini sebutnya katalog list. Nah, tapi mulu itu adalah daftar isi. Kemudian biasa kita temukan di dalam buku, dalam skripsi, itu pasti ada daftar isinya, jurnal dan lain-lain. Shujie itu adalah memperbaharui. Kemudian ada nianling, usia. Nah, teman-teman bisa memperkenalkan diri, misalnya 我今年20岁 atau 19岁. Tetapi di form itu umur tidak dengan sui, tetapi menggunakan istilah nianling. Guangdong itu adalah salah satu provinsi di China bagian selatan. 中国的南方 dalam bahasa Mandarin provinsi bisa kita sebut sheng, Guangdong Sheng, Zhongzhou Sheng, provinsi Jawa Tengah. Chalo ini adalah tea rooms atau tea house, kedai teh, tempat jual teh begitu. Lauren itu tadi orang tua, Lauren. Kemudian kaishi, mulai. Nah, mungkin sering dengar laoshimen ketika akan memulai pelajaran atau mengajak membaca sering mengucapkan 1, 2, 3, kaishi, 1, 2, 3, mulai. Ya. 我们要开始了, kita sudah mau mulai. 电影要开始了, filmnya sudah mau mulai. 孩子, anak-anak. 孩子们, 孩子 anak ya, kalau jamaknya kita bisa tambahkan 孩子们. Kalau anak laki-laki ya kita bisa sebut 男孩子. Kemudian anak perempuan kita bisa sebut 女孩子. 热闹, rame, 很热闹, sangat rame, sangat meriah, sangat tapi lebih ke rame ya, jadi suasana yang banyak orang, misalnya ada festival, konser musik, ada pasar malam, di mana di situ banyak orang. Nah, suasana itu bisa kita deskripsikan 热闹, 很热闹, sangat rame, sangat banyak sekali orang. Oke, 生词nya 讲完了，同学们。PR untuk 同学们 yang pertama akan membaca 生词 semua yang sudah kita pelajari hari ini. Tugas secara individu silakan dibaca dengan suara yang keras, yang lantang, dengan pelafalan dan intonasi yang baik. Kalau pelafalannya sudah pas, sudah baik, coba dengan intonasi. Jadi tidak yue lan shi. Nadanya benar, tapi kan kurang manis. Jadi bisa lebih yue lan shi. Nah, lebih lantang, lebih keras dan ada intonasinya. Zazhi, wenda. Seperti ini loh, tidak teriak-teriak. Tapi walaupun tidak teriak-teriak, tapi suaranya tetap terdengar dan lantang. Nah, mungkin teman-teman audionya kan mungkin lebih bagus ya, padahal ini Laoshe sudah ada mic-nya juga, tapi mungkin kurang maksimal. Nah, teman-teman Laoshe dengar audionya cukup bagus, suara-suara yang diupload di YouTube.
Jadi teman-teman bisa usahakan lebih baik lagi. Nah, bagaimana laoshi dengan bagian yang belakang ini? Ya, karena kita masih daring terus, bagian ini teman-teman silahkan mempelajari sendiri. Kalimat-kalimat ini sebetulnya adalah kalimat yang sudah muncul di teks bacaan. Bisa diulang-ulang lagi sebagai bahan belajar. Nanti ketika harus membaca, ketika ujian, kalimat-kalimat itu sudah tidak asing lagi. Silakan dilatih, dipelajari tata bahasanya, dan laoshi mempersilahkan semua untuk berdiskusi dan belajar bersama melalui komen atau di grup WhatsApp kita. Di grup bisa kita gunakan untuk diskusi. Nah, kemudian teman-teman bisa mengulang-ulang terus, dibaca-baca terus. Kalau sudah mahir, sudah lancar, nanti ke belakangnya akan menolong teman-teman untuk baca yang lain itu gampang, jadi ringan, tidak kesulitan lagi. Dan untuk PR yang berikutnya adalah membaca percakapan secara kelompok. Ya, tidak perlu dipermasalahkan lagi, teman-teman boleh sendiri, boleh berdua, boleh bertiga. Silakan pembagiannya bisa diatur. Bisa mungkin teman-teman yang ada grup KTB ya, ketuanya bisa membantu laoshi untuk mengkoordinasi pembagian kelompoknya. Kemudian tugas kita sudah kerjakan sampai yang 9, kita lanjutkan bagian 10, 11, 12, 13, dan 14 deh. Dari 10 sampai 14 ya teman-teman, 10, 11, 12, 13, 14. 10, 11, 12, 13, 14. Ya. Untuk PR dan tugasnya sudah cukup jelas ya, ada membaca shengzi, membaca kewan secara berkelompok, dan mengerjakan latihan soal. Dan tentu saja jangan lupa teman-teman harus fushi atau mereview kembali, mengulang kembali pelajaran yang sudah dipelajari, agar tidak lupa hanzinya dan agar terus bisa membaca dengan baik, menulis dengan baik. Dan tidak itu saja, teman-teman nanti kan juga ada kompetensi menulis ya, menceritakan kembali atau membuat cerita. Teman-teman latih terus. Banyak membacanya bersuara, jangan membaca dalam hati, banyak latihan menulis. Baik, terima kasih semua teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Mudah-mudahan Mandarinnya makin baik, makin meningkat, dan nilainya juga baik nanti hasil akhirnya. Cukup sekian dari Li Laoshi untuk pelajaran kali ini. Selamat mengerjakan tugas. Kerjakan saja di jam perkuliahan ini, karena kan masih ada sisa waktu banyak nih. Jadwal perkuliahannya kan 7.30 sampai 10.50 dan 13.20 sampai 17.10. Dikerjakan dulu saja. Uploadnya kan masih bisa nanti, yang jelas dikerjakan dulu sehingga tidak mengganggu waktu perkuliahan yang lain. Baik teman-teman, terus jaga kesehatan, jaga semangatnya. Jangan lupa untuk istirahat yang cukup, makan dan minum yang cukup, serta terus berdoa, terus semangat, dan terus bertahan dalam situasi ini. Semoga kita bisa segera bertemu di kelas, di kampus. Oke, 谢谢大家，我们下课再见。